Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 tingkat SMA, SMK atau MA yang terkait dengan hukum dan hikmah menikah dalam Islam. Jadi apa saja hukum dan hikmah menikah dalam Islam itu? Pernikahan di dalam Islam, standar kompetensinya memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua menjelaskan hikmah perkawinan. Yang ketiga menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya mari kita bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Quran Surah An-Nisa ayat 1-4. Silakan dibaca di rumah dan dipahami maknanya atau terjemahnya. Yang A, ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Pengertian munakahat berarti pernikahan atau perkawinan, ya. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada pernikahan. Saya sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Jadi nikah itu adalah sunnah. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sunnah. Dikatakan nikah itu sunnah apabila bagi yang ingin menikah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah. Ini jadi hukumnya adalah sunnah. Wajib bagi yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Khawatirkan terjerumus kepada perzinahan, maka wajib hukumnya pernikahan. Yang ketiga, makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, maka makruh hukumnya.
Kemudian yang diharamkan adalah bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. A'udzubillah, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, kehormatan, dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan sebuah pernikahan adalah yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ar-Rum ayat 21. Artinya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Rukun nikah. Pertama, pengertian rukun. Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah pernikahan tersebut. Pertama, ada calon suami. Syarat seorang suami, seorang laki-laki dewasa beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, bukan muhrim calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri. Apa syaratnya? Seorang wanita yang cukup umur, ya, kemudian bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga adalah ada wali nikah. Ya, rukun nikah yang ketiga, wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Pembagian wali nikah ya dibagi menjadi ada wali nasab, ada wali hakim. Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya kepada kantor urusan agama di setiap kecamatan. Kemudian wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dia nikahkannya. Syarat-syarat seorang wali nikah. Pertama, beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal, merdeka, bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang saksi, ya. Syarat saksi beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Kemudian selanjutnya ada akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Qabul atau kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaannya. Sekarang kita akan membahas muhrim. Muhrim atau pengertian muhrim, menurut muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Karena keturunan, wanita yang haram dinikahi, pertama karena keturunan, ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu,
anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian karena hubungan sepersusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Kemudian karena ada pertalian muhrim dengan istri, karena perkawinan ibu dari istri, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ibu tiri baik sudah dicerai atau belum, menantu baik yang sudah dicerai atau belum. Ya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Kewajiban suami dan istri, ya. Kewajiban suami, pertama memberi nafkah, yang kedua memimpin serta membimbing istri dan anak, bergaul dengan istri dan anak-anak yang baik, menjaga istri dan anak-anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kemudian kewajiban istri, taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Di dalam pernikahan terkadang ada yang namanya perceraian. Apa itu perceraian? Perceraian berarti pemutus ikatan perkawinan antara suami dan istri. Jadi tidak dihalalkannya lagi hal-hal yang sudah halal menjadi haram ketika sudah bercerai. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan, pertama talak. Ya. Apa itu talak? Melepas ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh suami. Yang kedua fasak, yaitu pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Yang selanjutnya adalah li'an, ya. Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, ya, dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya. Jadi ketika menuduh maka harus ada saksi yang bisa didatangkan. Apabila tidak ada, maka itu masuk dalam kata li'an. Selanjutnya adalah khulu, ya, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Kemudian ada ila, yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, ya. Kemudian yang terakhir adalah ucapan zihar atau ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kemudian ada iddah, ya. Masa iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Jadi ketika seorang istri ditinggal suaminya, meninggal atau diceraikan, maka ada masa iddahnya, masa menunggu. Lama masa iddah, 1 karena suami wafat, ya, yaitu 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik sudah bercampur atau belum. Kemudian yang selanjutnya sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Yang kedua karena talak, ya,
fasah atau khulu, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Kemudian bagi yang sudah bercampur, 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Kemudian 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasinya. Kemudian sampai melahirkan jika istri sedang dalam keadaan hamil. Rujuk, ya. Rujuk. Apa itu rujuk? Berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rujuk, ya, rukun rujuk yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Kemudian keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dan yang selanjutnya ada siwat atau ucapan rujuk, ya. Hukum rujuk pertama wajib. Mengapa kenapa dikatakan wajib? Jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya, ya. Kemudian dikatakan haram, ya, rujuknya suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Haram maka. Kemudian makruh jika perceraian lebih maslahat, ya. Tidak dibenarkan untuk rujuk kembali apabila perceraian itu lebih baik, ya, daripada rujuk, maka hukumnya makruh. Yang kemudian adalah sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan. Pertama, pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. C. Pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 145/1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1/1991 mengenai kompilasi hukum Islam, ya, di bidang hukum pernikahan. Pengertian dan tujuan pernikahan. Pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ya. Sahnya pernikahan dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam. Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Akta nikah dalam pasal 7 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Akta nikah mempunyai nama lain buku nikah, adalah surat keterangan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, yakni kantor urusan agama kecamatan. Di dalamnya memuat informasi tempat berlangsungnya pernikahan yang terjadi pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam telah terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan berikut para saksi. Kawin hamil dalam pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Kemudian yang C, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung. Oke, jadi ini terkait dengan bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan pembahasan terkait dengan pernikahan dalam pandangan Islam ini memberikan wawasan kita semuanya, menjaga diri kita semuanya, menjadikan pernikahan itu memang tujuan utama dalam menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.